Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pramulyati SPD, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Menoreh, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri Menoreh dan TK Ar-Rahmah Pertiwi Ar-Rahmah, TK Pertiwi Ar-Rahmah, ya, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari pendidikan guru penggerak. Selanjutnya kita masuk ke materi apa yang tujuan yang akan dicapai dari pertemuan hari ini. CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Ya, seperti yang sudah disampaikan di PMM, Bapak Ibu sudah pernah cek budaya positif, kemudian disiplin positif, budaya yang baik, budaya yang positif, budaya yang baik. Lanjut, konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pertemuan hari ini kita membahas 8 materi yang akan kita bahas bersama, yang akan saya sampaikan bersama dalam forum ini, seperti itu. Jadi di dalam modul 1.4 ini ada beberapa poin yang diminta, kemudian diharuskan nih, bukan untuk saya saja tapi panjangan semua ketika mengajar di kelas. Next, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar sudah pernah Ibu, sudah dapat sertifikatnya semua. Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, yang pada akhirnya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila bagaimana bentar lagunya? Ya, bersama-sama lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi intinya dalam perubahan paradigma ini kita sebagai guru dituntut untuk lebih mengembangkan murid dalam hal karakternya, dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, kreatif, gotong royong, seperti itu. Jadi intinya kita kembali lagi ke masa lalu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru itu harusnya menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya serta karakter budi pekerti murid. Jadi intinya kita kembali lagi ke fitrah murid kita, bahwa setiap murid itu istimewa, memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhannya kita sama, sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Sama halnya dengan guru, murid juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya Pak ya? Pak Edi, kebutuhan Pak Edi apa? Kalau guru berbeda-beda, maksudnya tetap ada kebutuhannya sendiri-sendiri. Sama halnya dengan murid, lebih cenderung ke kebutuhan yang mana. Lanjut, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama untuk yang
merespon. Sedangkan kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap satu hal. Ya, kita tahu, kita paham bahwa setiap orang, setiap manusia, setiap peserta didik kita itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hal. Belum tentu jika kita memberikan motivasi, kemudian pembelajaran, belum tentu yang ditangkap oleh mereka itu hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau yang stimulus respon, memaksa, guru lebih memaksa seperti itu. Kalau dalam halnya di sekolah dulu, ya kita dituntut untuk bagaimana anak itu berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya kita harus mengacu pada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka memiliki pandangannya sendiri-sendiri. Tidak boleh memaksa si A harus dengan cara ini. Ada pecahan kalau dulu ya, mungkin kalau dulu saya pernah bertemu dengan Bapak guru hebat, Bapak Ibu guru saya dulu, kalau caranya tidak sama, tidak boleh, salah. Nah itu yang tidak diberikan, karena anak itu memiliki pemikirannya sendiri, kreatif, memiliki pandangan sendiri terhadap suatu hal. Ya Pak Edi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kedua, teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Bukan berarti dia melakukan kesalahan. Contoh, silakan menggambar gunung pemandangan. Kalau dulu 2, kalau sekarang 1 pun tidak apa-apa. Terus mataharinya nyelip di antara awan seperti itu. Maksudnya pandangan kita sebagai seorang guru jangan memaksakan bahwa apa yang dilakukan anak itu salah. Seperti itu. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Sedangkan kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nanti kita akan belajar bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap murid. Kalau dulu saya tipenya apa, sekarang ketika nanti saya berikan materinya, kira-kira panjenengan berubah pikiran atau tidak. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kita ubah pandangan kita menjadi teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa, ketika dibujuk tidak bisa, hanya mau tidak mau. Seperti itu. Sedangkan kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi saling berkolaborasi menyelesaikan suatu masalah yang akan disepakati bersama. Yang terakhir, model berpikirnya menang atau kalah, seperti berdebat. Kamu menang atau aku yang menang, gitu. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya sama-sama menang karena memiliki pandangan yang berbeda. Ya, seperti buku. Kalau dibalik, misalkan panjenengan lihatnya covernya, nah sama dengan halnya pikiran murid. Oh, mirip ya? Tidak apa-apa, nanti kan dibenarkan. Dilihatnya dari pandangan sana, panjenengan lihat yang mana? Yang depan. Kalau saya lihatnya sampul belakang, panjenengan melihatnya menarik ya? Kalau saya lihatnya tidak menarik karena tulisan saja. Cara pandang orang itu berbeda. Nanti kita akan belajar seperti itu. Pak Edi. Tidak apa-apa, sambut. Nah, kita masuk ke tadi disiplin positif. Salah satunya yaitu pengertian disiplin dulu. Seperti yang kita tahu kalau di budaya kita, disiplin itu bagaimana Pak? Datang terlambat. Iya, datang tepat waktu itu. Nah kemudian kalau misalkan tidak datang potong waktu tidak datang tepat waktu dipotong gaji atau anak-anaknya, kalau murid berdiri di depan. Kemudian apa lagi kalau dulu aturan. Ya, jadi dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bukan kesadaran.
Jadi suatu waktu anak itu kalau misalkan kita lengah, dia akan sembunyi-sembunyi melakukan. Nah, saya belum 100% melaksanakan, tapi saya mencoba. Setelah mendapat materi ini, saya mencobakan di anak-anak di kelas 5. Alhamdulillah, mereka tanpa saya ada pun mereka paham kalau yang ini benar, yang ini tidak benar. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Harusnya disiplin itu belajar. Upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Jadi mendisiplinkan murid tanpa adanya ancaman dan hukuman. Nah, kita akan belajar tentang disiplin positif tanpa adanya ancaman atau hukuman dalam melakukan kedisiplinan itu. Kemudian peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri, internal, bukan karena aturan, bukan karena takut hukuman atau ancaman, tapi bukan juga karena mengharapkan pujian, bukan juga karena paksaan tadi. Jadi benar-benar motivasi dalam diri sendiri. Yang terakhir, ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol segala tindakan. Ketika semuanya itu sudah termotivasi dari dalam dirinya, otomatis dia akan mengontrol segala tindakan yang dia akan lakukan. Entah itu dia akan melakukan hal yang jelek ataupun hal yang baik, itu dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, salah satunya ketika kita ingin mengontrol, ketika kita ingin menanamkan kontrol diri pada siswa, pada murid, kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Yang disepakati bersama di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Lepas dari suku bangsa, agama, kemudian jenis kelamin ataupun latar belakangnya, harus disepakati terlebih dahulu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini juga sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, motivasi intrinsiknya akan terbangun dengan sendirinya dan tidak perlu ditutup lagi, tidak perlu dipaksa lagi, tidak perlu diberi hukuman dan ancaman lagi. Dia sudah paham kalau apa yang dia lakukan itu sudah termotivasi dalam dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Contoh nilai kebajikan yang kita hafalkan tadi di awal, yaitu profil pelajar Pancasila. Bagaimana beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana seseorang anak itu akan mandiri, kemudian bagaimana dia akan bernalar kritis, bagaimana dia akan berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif antar siswa tersebut. Jadi salah satu dari banyak sekali nilai kebajikan. Ini ada yang pertama dari profil pelajar Pancasila yang kita sudah pahami bersama. Kemudian dari IBO, Primary Years Program, itu juga ada toleransi beragama, kemudian toleransi suku dan lain-lain, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Jadi itu semuanya merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang nantinya akan kita implementasikan bersama di dalam kelas. Dalam bentuk nanti kita akan bahas keyakinan kelas. Jadi kalau dulu kita mengenal adanya peraturan sekolah. Peraturan sekolah biasanya bersifat memaksa dan hanya dalam satu arah. Tidak ada musyawarah, tidak disepakati bersama. Nah, dengan adanya keyakinan kelas yang nantinya dengan penerapan nilai-nilai kebajikan, pembuatan keyakinan kelas harus disepakati oleh semua warga kelas. Jadi setiap anak berhak menyampaikan nilai kebajikannya untuk disepakati bersama di dalam kelas. Jadi di situ mulai dari dia sendiri, kemudian dijalankan oleh semuanya.
Contoh nilai kebajikan atau institusi ini selanjutnya 9 pilar karakter. Jadi banyak sekali. Nanti kalau misalkan kita suatu saat keyakinan kelas ada di PMM nih, dan semua kelas harus punya, termasuk guru mapel. Di TK juga bisa. Jadi ada anak mungkin yang terbiasa dia ke kamar mandi minta antar. Kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas bahwa nantinya dia harus mandiri, bukan tidak boleh minta antar. Hindari kata-kata negatif. Jadi masukkan nilai-nilai kebajikan. Mandiri itu kan termasuk dia harus ke kamar mandi sendiri. Meskipun kalau untuk anak TK ataupun anak SD, kita harus jelaskan dulu maksud dari mandiri itu apa. Bukan mandi sendiri ya Pak. Mandiri itu ya berarti ke kamar mandi sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, seperti itu kalau untuk anak TK ini. Kalau untuk anak SD mungkin kreatif misalnya seperti itu. Ya dijelaskan kreatif itu bentuknya seperti apa. Oh berarti ketika dia membuat sesuatu, dia dihindari dari plagiasi atau dari meniru, mencontoh tanpa memodifikasi seperti itu. Kemudian gotong royong. Gotong royong itu tidak hanya ada di rumah. Kan kadang gotong royong kerja bakti. Nah, anak-anak dikenalkan dengan kata-kata dari nilai kebajikan yang bisa kita terapkan bersama di kelas melalui keyakinan kelas. Ini ada banyak skala, ada 4, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat dan lain-lain. Banyak sekali, peduli, rajin. Jadi kata-kata yang positif nilai kebajikan. Nah tadi sudah disebutkan di awal bahwa setiap orang memiliki motivasi dalam melakukan sesuatu, entah itu yang melanggar ataupun yang mematuhi peraturan. Ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang si anak itu rajin nyapu, kemudian piket umum karena takut untuk dimarahi. Kadang anak itu mengerjakan PR bukan karena dia tahu kalau PR belajar itu wajib untuk dirinya, menguntungkan untuk dirinya, tapi takut untuk hukuman. Nek orang garap PR mau tak kon garap ke kantor. Nanti mengerjakannya di luar kalau tidak mengerjakan PR. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Dulu saya pernah menerapkan dan itu memang sebenarnya sudah kesepakatan kelas. Kalau yang tidak mengerjakan PR silakan 2 kali mengerjakannya. Itu kesepakatan kelas. Dulu ketika saya belum tahu bahwa yang namanya nilai kebajikan itu penting. Jadinya akhirnya mereka mengerjakan karena takut disuruh mengerjakan 2 kali. Akhirnya apa mengerjakannya ya apa adanya. Sakenane seperti itu. Kalaupun besok misalkan kayak Ibu Fatma itu hari Senin gak masuk kelas, jadi jika tidak ada, dia tidak mengerjakan semampunya dia atau dengan motivasi internalnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini yang hampir semua orang pernah melakukan. Penghargaan itu sebenarnya adalah yang salah satu yang dapat membunuh motivasi murid. Dan saya jujur masih sering terseret dalam area ini karena kita berpikir bahwa yang namanya penghargaan lebih akan memotivasi nih, tapi ternyata nanti akan ada dampak-dampak yang tidak baik untuk anak mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dia berbuat baik karena ingin diberi penghargaan, dipuji, dibaik-baikan di kelas, kemudian lebih dekat dengan gurunya seperti itu. Jadi ada motivasi eksternal. Nah ini yang sulit, yaitu motivasi internal yang paling harus kita usahakan lebih dalam memunculkan motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi terkait dengan nilai kebajikan. Oh ternyata saya ke kamar mandi itu bukan karena pengen dipuji bu guru loh, tapi karena memang termotivasi dari internalnya sendiri, saya harus mandiri. Oh ternyata
ternyata saya mengerjakan tugas tanpa bantuan orang tua itu bukan karena saya takut, saya tidak berharap, saya mengharapkan nilai yang lebih dari guru saya, tapi karena saya ingin menjadi anak yang kreatif. Sulit nih. Tapi kalau misalnya tidak dipuji memang bagus, itu ya itu kan. Oh iya, pujian boleh Bu, asal tidak berlebihan. Contoh sekarang, pemerintah kan menganjurkan tidak ada perankingan saat ini. Itu salah satu mengurangi efek berkelanjutan dari peringkat itu tadi. Padahal kita percaya bahwa yang namanya peringkat memotivasi, ada motivasinya. Tapi itu untuk anak-anak yang memang bisa dalam pelajaran tersebut. Bagaimana, apa kabar dengan anak-anak yang sebenarnya dia pintar dalam hal olahraga? Tidak ada penghargaannya dan diberikan. Kalau memang mau memberikan penghargaan satu kelas, saya semuanya dapat. Bukan mereka memiliki keistimewaan di bidangnya masing-masing. Nah, itu mungkin salah satu dari bagaimana kita bisa menambahkan atau meningkatkan motivasi internal murid. Nah ini, setiap manusia memiliki kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terkait dari tadi yang motivasi. Jadi dengan adanya motivasi, kenapa sih kita punya motivasi? Karena kita memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Motivasinya saya misalkan seperti itu, guru. Motivasinya yaitu ingin kebutuhan, ingin dihargai, ingin diberikan kasih sayang, dan lain-lain. Kemudian untuk anak juga memiliki kebutuhannya sehingga dia memiliki motivasi di dalam dirinya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Benar? Kita bekerja untuk bertahan hidup ya. Makan minum untuk bertahan hidup. Anak kita pun sama, belajar di sekolah sebenarnya salah satu upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Dengan belajar paling tidak nanti dia akan memiliki bekal untuk di kemudian hari. Bertahan hidup dengan keadaan yang semakin maju daripada yang sebelumnya. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kita melakukan sesuatu pasti melakukan seperti ini, kasih sayang dan rasa diterima. Paling tidak untuk sebagian atau beberapa orang. Kalau bisa ya untuk semua orang, tapi kadang memang tidak bisa memenuhi itu semua. Tapi tetap pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan untuk disayangi. Ya toh Pak Edi? Jadi diterima, entah itu dalam lingkungan organisasi, kelas. Kita sebagai seorang guru saja masuk kelas kira-kira ini diterima muridnya atau tidak? Paling tidak kacamatanya ganti, diharu-harui gitu. Pakai rok masuk kelas, berarti perhatian mereka. Kita bisa, Pak Edi kok belum masuk kelas tuh Bu? Itu kan berarti sayang, kita diterima oleh mereka. Ada yang masuk kelas, ya tidak ya, kita tetap memiliki keinginan untuk dibutuhkan, diterima, disayangi oleh mereka. Pakai pet mama diharu-harui gitu. Seperti Joko itu juga dia diperhatikan penuh. Sama gitu. Iya. Setiap anak ya, seperti itu ya. Kurang kasih sayang. Betul. Jadi keinginan untuk disayangi. Nah, salah satunya dengan tingkah anak di kelas. Ya, itu jangan diartikan 100% ya, meskipun jengkel gitu. Saya juga nggak menutup mata dan tentunya kadang jengkel. Iya. Awalnya itu saya astagfirullahaladzim sama 11-12, tapi ketika saya mendapat ilmu ini ternyata ya saya itu cetek Bu, buatan kata panjenengan yang bisa menahan emosi. Kalau saya masih emosinya masih tinggi sekali.
ternyata memang benar anak tersebut memiliki motivasi dan kebutuhan dasar untuk disayangi, diterima, diperhatikan. Mungkin di rumah tidak diperhatikan, mintanya di sekolah sama bapak ibu guru. Kadang bapak ibu gurunya cuek, yang boleh Pak Adi atau Bu Pram langsung seperti itu. Jadi ada rasa ingin disayangi. Kemudian penguasaan. Setiap manusia pasti ada keinginan atau kebutuhan dasar untuk menguasai, penguasaan dalam hal tertentu, entah itu dalam hal materi, kejayaan, kedudukan, dan lain-lain. Selanjutnya kebebasan. Anak di kelas duduk anteng berapa menit. Padahal kalau anak-anak, ini kebutuhan dasar manusia, kebebasan itu. Apalagi anak-anak yang mereka memang belum bisa menempatkan dirinya semaksimal mungkin. Jadi ketika di kelas inginnya bebas, duduk, kaki diangkat, bebas. Ya. Makanya kita nanti akan membuat keyakinan kelas di mana nanti kebebasan mereka akan tersalurkan tapi tidak keluar dari jalan yang seharusnya. Seperti yang terakhir adalah kesenangan. Senang-senang aja. Ada yang ditanyakan, kenapa Tole kamu kok melakukan itu? Senang aja Bu. Padahal itu tahu kalau itu nggak baik. Iya Bu, tapi senang aja. Ya karena dia mengejar kesenangan. Kebutuhan dasar manusia seperti itu, kesenangan. Ada yang senangnya alhamdulillah mengerjakan tugas. Ada yang senangnya ganggu temannya. Ada yang senangnya kesenangan, dia memang punya kebutuhan dasar itu. Dan temannya nangis seperti itu kebutuhan dasar dia, senang. Kita harus memaklumi itu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru memfasilitasi hal itu? Nah, dengan cara membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Dengan kebutuhan dasar mereka yang tadi itu, pasti tindak tanduk mereka, perilaku mereka di kelas berbeda-beda cara menyalurkannya. Ada yang bebasnya dalam artian mengerjakan tugas sampai naik dewe. Ada lagi yang dia melaksanakan tugasnya dengan cara dia sendiri, maksudnya dengan cara alur yang dia mampu lalui seperti itu. Dan ini adalah tiga hal yang berbeda, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira bagus yang mana? Paknya cuma satu. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Paling bagus restitusi. Belum kita sepakati ya, kita bacakan dulu. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan anak di kelas ganggu nih, yang kelas 1 itu nangis. Piye tuh? Nah, berdiri di depan. Nah, itu hukuman secara tiba-tiba, dan biasanya murid itu tidak tahu. Dia tuh jangan mungkin kamu tahu toko-toko guru marah tuh. Oh, ini senang kok, aku kok bebas. Karena dia kebutuhan dia seperti itu. Guru pripun tuh, aku senang kok kancane nangis itu. Tanya di kelas, serius-serius, Pak ini kenapa? Padahal itu pertanyaannya tidak sesuai dengan mata pelajarannya. Dia senang cari perhatian temannya. Oh iya, kesenangan anak beda-beda. Bagi orang lain mungkin, bagi anak yang lain ketika kamu itu lah, gitu kan, dia takut. Tapi ada anak lain yang senang, tapi dia tidak tahu kenapa kok Pak Guru itu memberikan hukuman itu. Oh, aku senang kok. Kemudian berupa hukuman biasanya fisik dan psikis. Fisik ya hukuman secara pukulan, berdiri, kemudian lain-lain. Kalau psikis dimarahin terus sampai satu kelas itu menjudge kalau dia itu tidak baik. Psikisnya yang kena. Apa efeknya? Perkembangan mental terganggu, atau dia semakin nurut tapi takut, atau semakin. Yang kedua, konsekuensi terencana dan disepakati sesuai dengan aturan. Konsekuensi, kamu tahu loh konsekuensi atas apa yang kamu lakukan seperti itu.
Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, karena biasanya konsekuensi itu lebih memihak ke guru, maksudnya tidak disepakati bersama. Konsekuensinya aturan di sekolah misalkan tidak terlambat datang ke sekolah, berdiri di luar gerbang, misalnya, itu kan keputusan sepihak. Konsekuensinya seperti itu. Sikap guru yang memonitor murid, apa-apa salah. Tapi ketika kita memperlakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Dengan adanya keyakinan kelas, motivasi mereka yang tadinya eksternal bisa menjadi internal, kemudian kebutuhan mereka, keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka itu juga jadi menjadi positif. Kebebasan dalam hal apa, kemudian butuh kasih sayangnya harus diluapkan dengan bagaimana. Dengan adanya restitusi, contohnya dengan adanya keyakinan kelas menumbuhkan kesadaran murid bahwa hal tersebut baik untuk dilakukan, hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Jadi anak diberikan waktu untuk mencari solusinya. Harusnya bagaimana coba? Seperti itu. Nanti akan saya lihatkan video bagaimana ketika seorang anak ada yang melakukan kesalahan seperti itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bila kita melihat bagian di bawah ini nanti akan ada kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya. Ini kan gue udah tadi. Nah, maaf salah. Oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi nanti akan ada tabel di mana bagaimana kita menempatkan diri, membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang akan kita terapkan pada murid kita. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, entah itu psikis atau itu fisik. Hukuman, keliling lapangan, kemudian dimarahi sampai anak itu nangis atau bagaimana, psikisnya kena. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, memang harus terjadi konsekuensi yang kamu lakukan. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi anak diberi pilihan solusi sendiri, biar dia mencari sendiri solusinya. Kenapa ia melakukan hal itu, ditanya dulu alasannya nanti. Kemudian solusinya bagaimana, dia harus mencari sendiri solusinya. Kemarin saya coba terapkan, alhamdulillah memang sudah ada beberapa yang jalan, yang memang nggak gitu prosesnya mungkin tidak langsung berubah total. Tapi ini lumayan efektif dibandingkan saya yang dulu ketika malah memberikan hukuman malah cekikian ya bu. Kalau anak-anak sekarang itu disuruh berdiri di depan kelas kan malah malah gue tidak ada efeknya. Menulis malah gampang, menggeret tulis hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid dan atau anak untuk jangka waktu panjang. Pasti akan ada di mana mereka akan membalas dendam atau membalas perlakuan gurunya ketika sudah sampai di titik yang tertentu. Bahkan dulu pernah teman saya dihukum, disabet sama bapak ibu guru, bapak guru SBK, disabet karena tidak mengerjakan tugas. Apa yang terjadi? Ban sepeda motor bapak guru digembosi depan belakang, joknya di kata. Luapan emosinya jadi seperti itu. Jadi bukan membuat jeda tapi membuat hatinya sakit dendam. Termasuk Pak Edi. Cerita Pak Edi ternyata sama, enggak Pak Edi? Oh enggak sama. Iya. Nah itu adalah efek dari hukuman yang nyata. Pernah dilakukan sekarang hilaf, dulu hilaf ya Pak? Sudah kembali ke jalan yang benar. Korban mendapat tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek untuk konsekuensi. Lama-lama dia jenuh. Kalau dalam restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam waktu yang panjang. Jadi dia semakin berpikir, oh ternyata jika aku melakukan hal ini ada solusi yang harus saya tawarkan, yang harus saya carikan. Jadi dia akan berpikir malah nanti efeknya akan lebih baik ke depannya.
Korban mendapatkan keadilan dalam hukum, korbannya, bukan pelakunya. Adil untuk korban. Tanpa melihat, biasanya kalau hukuman itu sudah dalam tingkat emosi tinggi tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Konsekuensi korban bisa saja diabaikan. Konsekuensi untuk si bersangkutan saja, yang pelakunya saja. Korban jarang dipikirkan. Tapi kalau dalam restitusi, korban juga akan mendapatkan ganti karena dengan adanya solusi. Ganti di sini belum tentu hal yang berupa produk atau benda ya, tapi bisa juga dalam perlakuan hal yang lain. Yang terakhir, hukuman ini sebenarnya banyak sekali, tapi di slide ini yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Benar? Benar. Akan membekas. Saya teringat kata-kata tidak mungkin materi atau ilmu yang kita berikan ke murid tidak akan diingat oleh anak. Mungkin saja. Tapi perlakuan kita pada murid pasti akan dikenang seterusnya sampai dia dewasa. Sepakat? Kelas 1 mungkin dulu. Ada anak mahasiswa saya tanya, ingat gak pelajaran ini? Tapi saya ingat ketika ini, ketika berarti dia mengingatnya perlakuan seseorang. Bahkan kita sebagai seorang guru mungkin akan diingat, entah kita itu baik atau buruk untuk mereka, bagi mereka. Kemudian konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Gege, hari ini aku dapatkan konsekuensi ini. Tadi kalau hukuman kan lebih ketakut ya, konsekuensi ini lebih dibiar tidak nyaman. Dia melakukan hal ini takutnya seperti ini, seperti ini. Kalau hukumannya lebih kemarah nanti dia sakit. Yang restitusi mendapatkan penguatan. Penguatan dalam hal apanya nanti kan kita akan bahas di selanjutnya. Oh ini, ada contohnya. Peraturan adalah titik-titik kamu harus. Apa peraturannya? Kalau di konsekuensi, mampukah kamu melakukan hal itu? Kalau restitusi, contohnya di paling bawah ini, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu bedanya. Jadi kalau hukuman terpusat pada guru ya mungkin, atau yang pelerai, pihak pelerai yang katanya pelerai. Kalau konsekuensi ditanya dulu apa peraturannya sebenarnya. Kalau hukuman kan beda ya. Kalau restitusi itu lebih beda lagi karena nanti kita akan tanyakan alasan kamu apa yang kamu yakini, seperti itu. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, banyak ancaman kalau di hukuman. Paksaan. Kalau netral, dalam hal tadi sudah disampaikan di konsekuensi hal, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif atau dalam hal restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apa alasan kamu? Seperti itu. Mendorong menyalahkan diri. Mode paksaan itu masuk ke hukuman. Mode paksaan, dipaksa. Lebih ke mendorong menyalahkan diri. Kalau yang di konsekuensi mendorong kepatuhan. Kalau di restitusi mendorong disiplin positif. Jadi sadar diri, kontrol dirinya baik. Kemudian konsep dirinya buruk. Kalau di hukuman, kalau kita terlalu sering memberikan hukuman, konsekuensinya konsep dirinya baik, tapi tidak kuat. Kalau di restitusi kuat. Kalau di hukuman, terlalu banyak memberikan hukuman, murid akan sering sekali menyembunyikan kesalahannya. Siapa ayo sih mau nendang ban mau kena jendela seperti itu. Tidak ngaku. Hukuman itu lebih jangan. Kalau netral, ya murid ngaku tapi sembunyi-sembunyi. Tapi kalau restitusi, kalau sudah terbiasa menggunakan restitusi, dia akan mampu untuk memecahkan masalah mereka dia sendiri, kemudian dia mampu mencari solusinya sendiri. Jadi sadar diri, kontrol diri, motivasi internalnya kuat. Lama, tapi yakin kalau bisa terlaksana bagus. Saya sudah mulai menerapkan di kelas 5. Sulit, tetap kelepasan hukuman.
manusiawi, tapi lebih enak, jujur lebih enak untuk hati saya, untuk kepala saya dan hati saya itu enak. Senyum-senyum ya Bu, saya bukan ngomong. Sekarang alhamdulillah legowo. Selanjutnya kita fokus ke restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan adanya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dibuatnya. Restitusi tadi. Restitusi bukan untuk kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak ditawarkan. Cara memperbaikinya seperti apa? Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi. Kalau kamu melakukan hal itu, kebutuhan apa yang kamu cari? Kamu mencari apa? Kenapa kamu melakukan hal itu? Mungkin si A menggoda temannya, kebutuhan dasarnya untuk penguasaan, kesenangan. Diganggu temannya untuk kekuasaan, dia tidak mau kalah. Dicari kebutuhan dasarnya apa. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan melulu ketika kita melakukan restitusi itu berupa hukuman fisik, fisik, lebih ke fisik bukan, tapi lebih ke karakternya. Minta maaf, itu termasuk restitusi. Pernah ada yang bertanya ketika di guru menggerak itu, bukannya nanti malah anak jadi melonjak karena tidak diberi hukuman? Belum tentu. Bagaimana cara penyampaian kita dengan baik sehingga nantinya restitusi itu yang membuat anak itu sadar diri, kontrol dirinya bagaimana, nilai kebajikan apa yang ingin dia penuhi, seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru: pembuku, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kira-kira panjenengan di posisi mana? Pembuku? Saya dulu pernah pembuku. Dulu ketika awal-awal di keguruan. Maksudnya jadi seorang guru tetap masih, saya dulu mengakui bahwa saya dulu pernah dalam posisi pembuku. Tidak klop dengan meskipun tidak sering ya, bukan berarti penghukum saya marah-marah gitu, bukan. Lebih ke tidak fisik, lebih ke marah-marah. Kemudian teman, ada yang sebagai teman banyak. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kira-kira membuat merasa bersalah gimana? Ayo mah, dia tole. Bapak ibu gurunya udah mikirin kamu loh. Gimana toh kamu ki? Gak bisa-bisa gimana toh? Sakit loh. Guru itu membuat dia merasa bersalah. Ya bapakmu itu loh, kerja loh dari pagi sampai sore buat kamu, membuat rasa bersalah. Pemantau itu sama dengan penghukum, tapi dia pemantau itu hanya lebih ke memberikan konsekuensi. Gitu. Pemantau. Kamu tahu kan apa salah kamu? Ya sudah. Nanti akan ada contoh beberapa ini. Manajer. Kira-kira di antara 5 itu yang baik yang mana? Kita cek. Kita lihat dulu miskonsepsi dari posisi kontrol guru. Guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kita itu harus bisa mengontrol murid, itu salah. Miskonsepsi, tidak boleh. Yang kedua, kritik dan membuat rasa bersalah mampu membentuk karakter. Lihat bapak ibu kamu di rumah, gimana? Boleh melakukan seperti itu, tapi ketika dia tidak melakukan kesalahan, hanya motivasi secara eksternal saja, bukan ketika dia melakukan kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan baru belum bapak ibu di rumah kerja kayak gitu. Bapak ibu gurumu di sini loh sampai sore.
biasa kita melakukan hal itu untuk membentuk karakternya. Itu salah. Pada saat itu saja berubah. Orang dewasa boleh memaksa. Nah, ini kalau kita semoga tidak sepakat dengan hal ini. Orang dewasa boleh memaksa itu tidak boleh, miskonsepsi. Yang terakhir, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan, dan termasuk tadi penghargaan. Tidak, kita tidak sepakat hal itu. Itu miskonsepsi bahwa ada orang yang berpikiran seperti itu. Kita menghukum. Coba ya, kita cek dari pertama. Menghukum nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Piye. Terus kita masuk ke penghukum, okay? Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Bajunya nggak rapi lagi, yaitu penghukum. Ada, dulu saya pernah mengaku dosa ini. Ada yang lain, oh udah bapak ibu buatan gitu. Saya mengaku dosa. Gini bu, hilah ya bu, sama saya juga ya. Bahkan semester kemarin saya masih seperti itu sebelum mendapat materi ini. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suaranya melas, halus, sedih, merapat pada anak. Adik kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Kamu senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Pernah kemarin ibu pas Mas Yogi. Gimana toh bu guru kan udah manggil kamu ke kantor. Gimana toh? Membuat merasa bersalah. Teman, nada suaranya lama, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat ke murid, matanya senyum dan jenaka. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji sama bapak, gak bakalan telat lagi. Sekarang malah telat, rokok pula. Besok lagi gak usah dilakukan, saya kembali ke kelas. Itu teman. Tersangka. Monggo Pak Edi. Teman, maaf ini salah bu guru. Tadi teman, ini pemantau, lupa edit. Pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa sekarang? Tahu nggak? Kamu terlambat 15 menit ini. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Jadi pemantau itu lebih ke nada biasa saja. Nggak so akrab, nggak so halus, biasa aja. Kamu intinya itu kamu terlambat tidak terlambat itu konsekuensi kamu. Bu guru tidak berpengaruh dengan hal itu. Itu memantau. Nah, manajer, nada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Pukul 7. Oh, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah jika melakukan hal tersebut? Kemarin saya pernah, bukan pas video ibu, mencoba mengaplikasikan itu. Memang agak awalnya itu kaku bu, pengen ketawa, lucu, karena hal itu tidak lazim dilakukan, tapi malah jadi paham mana. Kenapa? Tidak Pak, saya tidak hadir tepat waktu. Nah, jadi kita menanyakan benar atau salah yang dilakukannya, kemudian alasannya bagaimana. Kira-kira yang ini Pak, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini? Membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali bersama kamu, Kututi. Aduh, Kututi.
Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Perlu. Coba kita cek. Perlu. Betul. Kamu tidak benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Betul. Ayolah, lakukan demi saya ya, demi Bapak ya, teman. Terakhir, kamu tidak akan mendapatkan nilai bila tidak menyelesaikan hal ini. Oke? Konsekuensi lalu. Pemantau. Nah, posisi kontrol ideal seorang guru memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak meninggikan suara, kemudian tidak bersikap seolah-olah menyesal, tidak seolah merasa menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid tersebut, bersedia gurau, menempatkan diri sama dengan muridnya. Seorang manajer, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer menempatkan dirinya ya sebagai seorang guru yang tulus, benar-benar tulus, bukan bercanda guyon. Iya teman, gimana kamu itu? Tidak. Keyakinan sekolah dalam mewujudkan kita sebagai seorang guru yang berposisi sebagai manajer, kita harus paham dan tahu serta dapat mengimplementasikan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nanti kan saya lihat keyakinan sekolah atau kelas yang kita harus bisa coba implementasikan di dalam kelas. Guru membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga di kelas. Contoh, mandiri, bertanggung jawab. Tadi kita masukkan nilai-nilai kebajikan tadi di dalam keyakinan kelas kita. Kadang anak itu masih nulis. Kemarin anak-anak murid di kelas 5 itu masih nulisnya tidak boleh. Tidak boleh. Itu adalah kata negatif. Jadi kita ubah dulu menjadi positif. Berarti dengan kata-kata yang lebih ringan, misalkan tidak boleh tidak mengerjakan PR, tidak boleh makan sambil berdiri, diganti jadi makan sambil duduk. Tidak boleh berkata kasar, berarti berkata sopan, berkata yang baik. Diganti lagi ketika sudah jadi seperti itu, diganti menjadi nilai universal atau kebajikan yang tadi sudah disampaikan. Diganti berarti sopan. Kemudian untuk makan sambil duduk ya sopan, sama sopan ya. Misalkan tidak boleh tidak mengerjakan PR, berarti mengerjakan PR, selalu mengerjakan PR. Diubah lagi menjadi nilai kebajikan bertanggung jawab, karena sifatnya universal, umum, bisa dipakai untuk beragam macam. Contoh, jadi tidak terlalu banyak aturan sebenarnya. Jadi cukup bertanggung jawab ya sudah, termasuk di dalamnya selalu mengerjakan PR, mengerjakan piket, kemudian mengerjakan tugas di kelas. Jadi tidak tirik-tirik, banyak mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengerjakan yang kebanyakan. Nanti anak ketika melihat jadi bingung. Apalagi anak kelas 1 ya Bu, baca masih dieja. Urung rampung, temannya udah melakukan kejadian yang lain seperti itu. Bertanggung jawab kan sudah, tapi diberi pengertian. Karena anak SD biasanya kurang paham bertanggung jawab itu yang seperti apa, mandiri itu yang seperti apa. Dan kita sebagai seorang guru sebaiknya sering-sering mengingatkan dalam hal ini bertanggung jawab apa, contohnya seperti apa, seperti itu. Tapi jangan setiap hari. Setiap hari nanti terlalu banyak bosan jadi anak. Pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, karena peraturan itu lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya lagi, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada kata-kata tidak, jangan. Ya, karena memang di ilmu parenting ya, sebenarnya tidak dibolehkan atau sebaiknya tidak dilakukan dengan mengatakan kata tidak dan jangan. Jangan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dengan mudah di lingkungan tersebut. Misalkan mandiri gitu, ke kamar mandi sendiri seperti itu, misalnya pengertiannya seperti itu. Jadi ya memang sudah ada kamar mandinya. Ketika ada kamar mandinya di rumah keluarga kan ya tidak bisa diterapkan. Kan ada sekolah yang seperti itu. Jadi segitiga restitusi. Tadi ya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Murid juga menjadi lebih memiliki tujuan, disiplinnya positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan itu hal yang wajar dalam proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika anak atau murid kita melakukan sebuah kesalahan, dipanggil, kemudian ditanyakan. Pertama seperti ini, ada apa? Kok terdengar atau terlihat atau baru saja guru dengar bahwa kamu baru saja bertengkar dengan teman kamu. Ada apa? Biasanya kan anak, itu dulu, mau dengarkan dulu ke sana, jangan dipotong, biarkan dia bercerita terlebih dahulu. Kemudian, ya sudah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna, tidak apa-apa. Saya juga, Bu Guru juga pernah melakukan hal yang itu seperti itu, pernah, Bu Guru dulu juga pernah. Jadi memahami, masuk ke dalam hatinya dia, posisi dia kan lagi jengkel. Kita masuk, lalu itu. Jadi masuk ke areanya dia, memahami perasaannya. Bu Guru juga dulu pernah melakukan hal yang sama-sama kayak yang kamu lakukan. Kamu berhak kok merasa begitu, kamu berhak merasa marah, itu boleh sama teman kamu. Itu kita menstabilkan identitasnya dulu, menstabilkan emosinya dia terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Validasi tindakan yang salah, dia sama. Kita validasi dengan kata seperti itu. Alasannya apa? Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu bisa melindungi diri kamu sendiri kalau misalnya berantem dan lain-lain. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang ini. Sama kalau ada anak yang berantem seperti itu. Ya, Bu Guru pernah. Bu Guru pernah marah seperti kamu. Dulu pernah. Ya tidak apa-apa, hal itu hal yang wajar. Alasannya apa toh? Tanyakan. Kemudian, kamu nggak apa-apa itu dalam dalam suatu hal seperti ini, kamu boleh mempertahankan hal itu, kamu boleh tidak mengerjakan PR, tapi diberikan. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikapnya yang bagaimana? Di yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kita apa? Kembali lagi keyakinan kelas kita. Oh, harus bertanggung jawab. Berarti kamu melanggar keyakinan yang mana? Yang tidak bertanggung jawab, Bu. Lalu, kalau kamu sudah tahu bahwa kamu melanggar keyakinan kelas kamu, solusi apa yang kamu berikan untuk menyelesaikan masalah yang kamu perbuat, tidak mengerjakan PR? Ya Bu, nanti saya mengerjakan PR sendiri di mana? Di rumah atau di rumah lagi atau
Pak, meskipun memang belum terlaksana. Jadi ada satu anak di kelas ini yang memecahkan botol milik temannya. Saya panggil, no botolnya, kok mecahkan botolnya temannya? Oh, nanya aku Bu, ngejek. Bu guru juga dulu pernah, diejek sama mengejek ya dulu pernah. Kamu dulu pernah kan? Pernah? Iya Bu pernah. Alasan kamu apa? Kok kamu melakukan hal itu? Biarkan dia bercerita dulu. Oh sepertinya terisik lagi. Oh pasti ada halnya, ada di baliknya itu kan yang pasti ada. Nanti dia akan terbuka dengan sendirinya. Yang terakhir, kamu melakukan hal itu pasti ada solusinya yang kamu akan tawarkan ke guru. Apa solusinya? Meskipun belum terpenuhi karena si anak tersebut belum mengganti botolnya, karena dia memberikan solusi untuk membelikan botol lagi. Tapi minta maafnya sudah. Jadi dia memberikan dua solusi. Yang pertama minta maaf, yang satu mengganti. Akhirnya kesini sudah sedikit, tidak seperti sebelumnya. Dulu itu dia suka sekali membantu temannya itu. Tapi dengan seperti itu, alhamdulillah sedikit demi sedikit. Insya Allah efektif kalau misalnya panjenengan sabar. Kadang ada anak yang tidak apa-apa, alasannya apa? Tidak apa-apa. Kenapa tahu? Tidak apa-apa. Solusinya nggak tahu, kayak gitu ada. Tahan emosi karena kita seorang manajer bukan penghukum. Mbak Zahra, kamu tahu nggak kelas ini kenapa? Saya tahu. Gunanya dalam sekolah kita memilih siapa masuk sekolahnya. Pukul 7 pagi. 7 pagi sama teman juga. Jadi hari ini aku kelas biasanya tidak mati. Kamu belum ini semuanya tidak. Saya tidak benar. Mari kita dengar semua kelas kamu. Kamu itu beberapa hari ini sering terlambat ya. Meskipun guru gak kelas, kamu tetap terlambat lagi beberapa hari ini. Kemudian jadwal gurunya juga sering lupa. Kamu malah lagi salah. Semua orang pernah memiliki kesalahan seperti itu. Guru juga dulu pernah menstabilkan identitas. Semua orang sesuai checklist sama itu manusia. Masuk ke dalam ranahnya mereka. Sekarang guru tanya lagi, kenapa kamu melakukan itu? Pasti punya alasannya. Alasannya apa? Ya bukan alasan ini, orang tua saya sedang mengurus dan saya sedang sakit. Oh gitu. Ya pantas saja kamu melakukan hal itu ya. Jangan lupa kemudian tidurnya malam-malam dan tidak ada orang tua ya. Karena nenek kamu dirawat di rumah sakit. Di rumah cuma sendiri. Kamu tahu kalau itu salah, kamu juga sudah menyampaikan alasannya. Tapi kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita, keyakinan kelas apa yang kamu belajar. Disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin sama bertanggung jawab. Jadi paham ya? Nah, kamu tahu nggak kalau disiplin sama bertanggung jawab itu penting? Tahu. Nah, disiplin untuk menghargai apa? Menghargai waktu. Terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang dia langgar? Apakah dia sudah lalu apa solusi yang akan dia berikan? Memperbaiki kesalahan kamu. Tidak dihukum atas kejahatan atau kesalahan yang dia lakukan pada saat itu, tapi diminta solusinya bagaimana memperbaiki untuk selanjutnya. Yang kedua, tadi kamu bermasalah sama Mbak Ria. Ada apa? ini Kali wajar kalau kita mengejek kemudian melakukan hal yang wajar. Sekarang bertanya, lalu apa yang kamu lakukan sama Mbak Ria yang bisa tidak? Memecahkan Mbak Ria. nah ini lucunya ditanya jawabnya sengaja. Harusnya di skenario tidak sengaja. Yang namanya anak-anak. Validasi tindakan yang salah. Alasannya apa dia melakukan hal itu? Sulit Pak? Mudah ya Pak? Bisa.
sebuah segitiga restitusi, kita menempatkan diri kita itu sebagai seorang manajer, bukan seorang penghukum, bukan pula sebagai seorang pemantau. Ya, jadi kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai seorang yang tulus. Jadi yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Kita harus masuk ke identitasnya dia. Oh iya, itu hal yang wajar. Semua orang ya wajar kalau misalnya diejek teman marah, itu wajar. Alasannya apa? Penutup. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadiannya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Seperti itu. Sebelum saya tutup, adakah ada yang bertanya? Penerapannya bagaimana tuh? Kalau bisa untuk keyakinan kelas, kalau misalkan memang mau mencoba menerapkan, di foto Bu. Itu ketika anak di foto ataupun di video, itu anak sudah paham. Karena hal itu memang penting. Kalau untuk yang kelas 6 sudah pernah dulu ketika di kelas 5. Jadi untuk memulai lagi nanti di kelas 6 sudah tidak kesulitan. Mungkin nanti yang agak kesulitan di kelas 1 dan kelas 2. Mungkin bisa dengan menggunakan kartu Bu, kertas gitu nih. Jadi sudah ada tulisannya disiplin apa-apa, jadi menempelkan. Karena memang kelas 1 dan kelas 2 butuh bimbingannya lebih dan juga TK. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya, oh iya belum ditutup. Seperti itu ya. Jadi Ibu ini mau tanya? Sudah jelas? Ya, jadi mari kita bersama-sama menciptakan budaya positif, disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita maupun di TK. Jadi mari kita bentuk intinya karakter murid kita semakin baik ke depannya. Alhamdulillah sudah terlaksana beberapa kegiatan yang memicu budaya positif, kemudian disiplin positif secara tidak langsung dari penanyaan secara rutin yang kita lakukan ketika di dalam kelas atau di lapangan. Mereka sudah sholat di rumah atau belum? Itu merupakan satu keyakinan tidak tertulis yang mereka akan semakin paham bahwa hal itu wajib. Kita juga butuh adanya motivasi eksternal pada anak-anak. Motivasi internal itu masih dibutuhkan, tapi jangan terlalu sering diberikan seperti hukuman dan penghargaan. Kalau bisa hukuman dikurangi ya Pak, tidak ya Pak. Jadi kita sepakat restitusi adalah hal yang baik dilakukan daripada hukuman. Begitu. Terakhir dari saya, nonton, tidak ada pertanyaan ya? Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh membeli
disiplin positif dan budaya positif itu memang sesuai dengan kondisi anak-anak kita pada masa sekarang. Karena karakter anak-anak kita pada masa sekarang itu berbeda jauh dengan pada masa dulu. Jadi kalau anak sekarang diberi tindakan atau hukuman yang keras, justru dia akan menjadi memberontak. Tetapi dengan penerapan disiplin positif, dengan adanya restitusi itu diharapkan anak-anak bisa mencoba menggali potensi dalam dirinya, kemudian dia juga menjadi bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan untuk kedepannya tidak mengulang serta memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi. Ya, kita itu sebagai guru itu kita memang tidak boleh menghukum anak. Kita harus memberi contoh dan ini harus menyadarkan siswa bagaimana anak itu harus bertindak itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifah Halia Zahra. Saya dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fadeha. Saya dari kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Aulia Fadeha. Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Semangat dan senang. Seru sekali. Sangat Penting. penting. Penting.